Magno Sam adalah seorang anak laki-laki yang selamat dari bagian terakhir dan bergabung dengan grup yang dipimpin oleh Soyowol. Meskipun ia memiliki tubuh paling kecil di antara kelompok Soyowol, ia telah menarik berat badannya melalui kegigihan. Dan pria kecil itu tergeletak di lantai mati. Penampilannya benar-benar menyedihkan, karena dia telah dipukuli secara brutal sampai mati. Wajahnya dimutilasi sampai tidak bisa dikenali lagi, dan tubuhnya penuh dengan memar hitam. Penampilan Magno Sam sudah cukup untuk mengeluarkan kemarahan Soyowol dan orang banyak. Siapa yang melakukan ini? Anak-anak meledak dalam kemarahan. Sulit untuk mempercayai mata mereka. Hanya ada satu alasan kematian Magno Sam. Dia adalah mata rantai terlemah dari kelompok Soyowol. Dan konon dia memiliki kebiasaan makan makanan yang dijatahnya dengan hemat. Ada bekas makanan di tangannya. Itu berarti mereka diserang sebelum makan. Song Cheonwo mengerutkan kening dan bertanya pada anak-anak. Apakah ada yang melihat siapa yang melakukan ini? Semua orang menggelengkan kepala. Berengsek. Kita perlu tahu siapa yang melakukan ini untuk membalas dendam. Song Cheonwo meledak dengan marah. Meskipun dia ingin membalas dendam, dia tidak bisa melakukannya karena dia tidak tahu pelakunya yang membuatnya semakin marah. Jadi Yowol membuka mulutnya. Tidak masalah siapa. Apa yang kau bicarakan? Tidak masalah siapa yang membuat Magno Sam seperti ini. Yang penting adalah seseorang yang mengikuti kita meninggal. Itu, meskipun Magno Sam sudah mati. Jika kita memutuskan untuk tetap diam, semua orang akan mulai memandang rendah kita. Ya, tapi untuk membalas dendam, kita perlu tahu lawan kita. Tapi itu akan terlambat. Setidaknya butuh 1 atau 2 hari untuk menemukan orang yang membunuh Magno Sam. Dan jika kita gagal menemukan pelakunya, kita hanya akan membuang-buang waktu dan itu pasti akan membuat kelompok lain memandang rendah kita. Petik 2. Kita harus membalas dendam sekarang dengan cara yang sama. Jadi Yowol tidak mengatakan siapa yang akan menjadi sasaran balas dendam mereka. Tapi Song Cheonwo sudah tahu siapa yang dia bicarakan. Seorang anak yang lemah dan tidak berdaya seperti anak bungsu di antara kelompok lainnya. Mereka adalah target Soyowol. Malam itu, kelompok yang dipimpin oleh Soyowol bergerak diam-diam. Dan anak terlemah dalam kelompok yang dipimpin oleh Go Yang San meninggal. Itu adalah awal dari perang. Asteris. Pyowol menggaruk dinding dengan kuku jarinya. Sudah lama sejak dia menggoreskan tangannya ke dinding baru-baru ini. Pyowol menyikat sejumlah besar lumut yang telah dia kumpulkan ke dalam mulutnya sekaligus. Rasanya masih menjijikkan, tapi itu masih lebih baik daripada kelaparan. Perang anak-anak juga mempengaruhi Pyowol. Perang itu begitu brutal sehingga sulit dipercaya bahwa itu dilakukan oleh anak-anak di usia awal hingga pertengahan remaja. Awalnya sulit, tetapi begitu mereka melihat darah orang lain tertumpah, anak-anak itu berhenti ragu-ragu. Jika mereka tidak menemukan keberanian untuk membunuh seseorang maka merekalah yang akan mati. Makanan langka, dan tidak mungkin bagi semua orang untuk berbagi secara merata. Dalam situasi seperti itu, anak-anak memilih untuk mengurangi mulutnya untuk memberi makan satu persatu. Sejak awal, harmoni dan koeksistensi di antara mereka tidak mungkin. Setiap malam berlalu, seseorang selalu ditemukan tewas. Suatu malam, itu akan menjadi salah satu kelompok Soyowol yang telah meninggal. Dan di hari lain, anak itu akan berasal dari kelompok Yom Il-jung. Ketika situasinya seperti ini, ketidakpercayaan berkobar. Anak-anak yang tergabung dalam beberapa kelompok mulai pergi satu demi satu. Karena pemimpin memutuskan bahwa dia tidak dapat sepenuhnya melindungi mereka. Dia memutuskan untuk bertahan hidup sendiri. Jadi 4 kelompok besar dibagi menjadi 8 kelompok kecil. Anak-anak tidak saling percaya, makanan menjadi semakin sedikit dari hari ke hari, dan pertengkaran anak-anak semakin sengit. Gua bawah tanah yang sudah neraka benar-benar menjadi neraka itu sendiri. Tidak ada yang bisa lega, dan tidak ada yang bisa menjamin kelangsungan hidup seseorang. Anak-anak yang kelaparan menjadi ganas seperti binatang buas Zigui. Untungnya, anak-anak belum mencapai titik memasuki ruang tempat Pyowol menginap. Anak-anak secara naluriah masih merasa takut terhadap ruang di mana mereka awalnya terkurung. Khususnya, kegelapan pekat yang menghalangi mereka untuk melihat apapun di depan, sangat merangsang rasa takut mereka. Bahkan jika mereka memegang obor atau lampu,
mereka masih akan ragu untuk memasuki kegelapan seperti itu. Berkat ini, Pyo Wol bisa hidup lebih nyaman daripada anak-anak lain. Dia bisa makan lumut dengan tenang. Tapi kedamaian itu sepertinya telah berakhir hari ini. Trek, suara gemerisik kecil terdengar di telinga Pyo Wol. Itu adalah suara langkah kaki yang bergesekan dengan lantai. Suaranya sangat halus sehingga tidak akan pernah terdeteksi oleh seseorang kecuali mereka memiliki pendengaran yang sensitif seperti Pyo Wol. Mereka di sini, dalam kegelapan. Mata Pyo Wol bersinar tajam. Itu bukan hanya satu atau dua. Setidaknya ada 4 orang yang bergerak bersama. Tempat tinggal Pyo Wol berada di daerah terdalam. Jadi itu bukan tempat di mana orang bisa tersesat tanpa sengaja. Itu adalah tempat yang tidak akan pernah bisa dicapai kecuali seseorang berkunjung dengan sengaja. Jadi, orang-orang yang muncul di sini pasti datang ke Pyo Wol untuk tujuan tertentu. Yang buruk pada saat itu, apakah kamu yakin ini tempat yang tepat? Ya, aku yakin. Kenapa gelap sekali? Aku bahkan tidak bisa melihat apapun di depanku. Suara para pengunjung bergema dalam kegelapan. Mereka mencoba berbisik. Tetapi mengingat tidak ada furnitur atau benda di ruangan itu yang bisa menyerap suara, suara mereka masih bergema cukup keras. Kemudian salah satu dari anak-anak itu membakar obor yang dia pegang di tangannya. Dia ingin bergerak serahasia mungkin, tetapi ketika penglihatannya terbatas karena kegelapan, dia tidak punya pilihan selain menyalakan obor. Ketika obor dinyalakan, wajah mereka terungkap. Mereka adalah Yom Il-jung dan 3 anak lagi yang mengikutinya. Setelah kehilangan satu mata dari Pyo Wol, Yom Il-jung menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Namun, ingatan pada hari dia kehilangan matanya karena Pyo Wol begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Meskipun dia adalah pemimpin sebuah kelompok, dia hanya di awal dan pertengahan remaja. Tidak pernah mudah untuk menghilangkan rasa takut yang pernah terpatri di kepala seseorang. Jika bukan karena kekurangan makanan, anak-anak akan berada dalam situasi damai. Akibatnya, balas dendam Yom Il-jung akan tertunda. Namun, penurunan makanan yang tiba-tiba menyebabkan pertengkaran di antara anak-anak. Saat situasi kematian dan kematian terjadi setiap hari, ketakutannya terhadap Pyo Wol memudar. Yom Il-jung sendiri membunuh sebanyak 2 anak. Dia menjadi binatang buas yang telah mencicipi darah orang lain. Dia berpikir bahwa sekaranglah saatnya untuk mengatasi ketakutannya dengan membunuh Pyo Wol. Setelah membunuh Pyo Wol, dia akan melawan Soyo Wol dan Kang Il dan menjadi satu-satunya pemimpin komunitas bawah tanah. Itulah tujuan akhir Yom Il-jung. Yom Il-jung memegang obor dan menyalakan setiap sudut ruangan. Tapi Pyo Wol tetap tidak terlihat. Kenapa? Dia tidak ada di sini. Tidak. Aku yakin dia pergi ke sini. Sial, di mana dia? Ekspresi bingung muncul di wajah anak-anak. Saat itu, ahaha, tiba-tiba, seorang anak menjerit. Yom Il-jung menoleh ke arah anak itu dengan terkejut. Apa yang salah? Sesuatu menggigit kakiku. Gedebuk, anak yang berteriak itu tidak berbicara dan melangkah mundur. Ketika obor menerangi wajah anak itu, wajahnya menjadi hitam dan busa mulai terbentuk di mulutnya. Berdebar. Kemudian mereka mendengar sesuatu merayap ke dalam kegelapan. Yom Il-jung memegang obor ke arah tempat suara itu terdengar. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Kemudian anak lain berteriak. Saat Yom Il-jung menoleh dengan cepat, dia melihat anak buahnya sudah tergeletak di lantai. Dan kemudian muncul pemandangan benda hitam yang bergerak cepat. Bayangan hitam itu bergerak dalam sekejap dan bergerak di belakang punggung anak terakhir. Kamu keparat. Bocah yang menjadi target bayangan hitam itu mengayunkan tinjunya. Seperti anak-anak lain, itu adalah kepalan tangan yang berlumuran darah orang lain. Meskipun dia tidak luar biasa dalam hal lain, dia cukup percaya diri untuk mengepalkan tangan. Tinjunya tajam dan terarah ke kepala bayangan hitam itu. Tetapi pada saat itu, kepala bayangan hitam itu berkedip-kedip seperti lilin ditiup angin dan menghilang dari pandangan. Kakukek. Kemudian anak laki-laki itu tiba-tiba mendapati dirinya tidak bisa bernapas. Bayangan hitam dengan cepat muncul di belakangnya dan menempel di punggungnya seperti jangkrik. Bayangan hitam itu adalah Pyo Wol. Lengan kuat Pyo Wol melingkari leher bocah itu seperti ular. Wajah bocah itu memutih dalam sekejap.
Pembuluh darah di leher tersumbat dan suplai darah ke otak terputus. Kamu keparat. Lepaskan Jongha. Yom Il-jung mengarahkan obor ke Pyo Wol dan berteriak. Cahaya yang kuat menciptakan bayangan gelap di wajah Pyo Wol. Warna gelap membuat kesan Pyo Wol lebih kuat. Ada secercah ketakutan di mata Yom Il-jung, yang sedang menatap Pyo Wol. Rasa takut yang telah dia perjuangkan untuk ditekan langsung bangkit kembali ketika dia melihat Pyo Wol. Ketakutan semacam ini seperti jamur, dan tidak peduli seberapa banyak Anda menggosok dan menghapusnya, itu akan tumbuh dan mencemari pikiran Anda. Ada campuran rasa malu, kebingungan dan ketakutan di matanya yang tersisa. Itu karena dalam sekejap, semua anak yang datang bersamanya diserang tanpa ampun oleh Pyo Wol. Fakta bahwa dia bahkan tidak melihat bagaimana Pyo Wol biasa menekan anak-anak semakin memperkuat ketakutannya. Kaku, bocah itu, yang telah ditekan oleh Pyo Wol, kehabisan napas. Jika waktu terus berjalan, anak itu pasti akan mati. Baik Pyo Wol dan Yom Il-jung tahu fakta itu. Pyo Wol tahu dia berada di persimpangan jalan. Jika dia membunuh anak laki-laki di sini, Pyo Wol akan menjadi seorang pembunuh. Dia akan menjadi persis seperti yang diinginkan oleh pencipta tempat ini. Dia berpikir bahwa momen seperti ini akan datang suatu hari nanti. Tetapi momen itu datang lebih cepat dari yang dia harapkan. Pyo Wol bisa memutuskan untuk tidak menjadi pembunuh dan tidak memiliki darah di tangannya. Itu semua tergantung pada pilihannya. Warna merah di mata Pyo Wol yang hanya dipantulkan oleh obor jika di dekatnya terlihat. Melihat mata Pyo Wol, Yom Il-jung memiliki firasat buruk dan berteriak. Tidak, namun, Pyo Wol tidak peduli dan memberikan lebih banyak kekuatan pada lengannya. Dia bisa merasakan perjuangan bocah itu saat dia dicekik oleh tenggorokannya. Tapi setelah beberapa saat, lidah bocah itu terjulur saat dia jatuh ke tanah. Dia tidak memiliki tanda-tanda vital. Napasnya berhenti, dan suhu tubuhnya berangsur-angsur mendingin. Itu adalah akhir dari anak itu. Pyo Wol tidak menunda keputusannya untuk menjadi seorang pembunuh. Pencipta tempat ini memaksa anak-anak untuk membuat keputusan, dan mereka, yang tidak mencapai standar yang diinginkan akan dipotong. Itu adalah seleksi alam. Kerumunan. Tubuh anak laki-laki itu roboh saat Pyo Wol mengendurkan lengannya. Kamu. Yom Il-jung mundur selangkah. Momentum yang dia miliki ketika dia memutuskan untuk datang ke sini sudah lama menghilang. Hei, kamu bajingan seperti iblis. Untuk membunuh Jongha, dia sendiri juga membunuh beberapa orang. Namun Yom Il-jung masih mengutuk Pyo Wol karena membunuh anak itu. Pyo Wol tidak punya alasan. Dia masih menganggap dirinya lemah. Tapi sebenarnya, dia tidak lemah. Beradaptasi dengan kegelapan, dia lebih beracun dan lebih kuat dari Yom Il-jung. Bahkan Yom Il-jung secara naluriah mengenali fakta itu. Ketakutan yang ditanamkan Pyo Wol padanya seperti jamur yang terus melekat kuat di benaknya. Bahkan jika dia membiarkannya tinggal di sini, Yom Il-jung tidak akan pernah bisa melawan Pyo Wol lagi. Ketakutan yang ditanamkan Pyo Wol di hati Yom Il-jung sangat menakutkan. Yom Il-jung yang kedua kakinya gemetar dan wajahnya dengan tetesan keringat yang tak henti-hentinya telah membuktikan hal itu. Pyo Wol mendekatinya. Selamatkan aku. Jika Anda mengampuni saya akan menjadi bawahan Anda. Anda akan membutuhkan bawahan seperti saya. Petik 2. Aku yakin kamu akan patuh di awal. Tapi seiring berjalannya waktu, ketakutanmu padaku mungkin berkurang. Dan kamu akan melakukan hal yang sama lagi. Tidak, Anda salah. Tidak pernah. Yom Il-jung, yang menggelengkan kepalanya dengan cepat, membuka matanya lebar-lebar. Itu karena sosok Pyo Wol di depannya tiba-tiba menghilang. Bahkan sebelum dia bisa menemukan Pyo Wol. Tiba-tiba, rasa sakit yang menghancurkan menguasainya. Tinju Pyo Wol tepat mengenai ujung dagunya. Otaknya bergetar, mengaburkan pandangannya. Pyo Wol melingkarkan lengannya di lehernya. Tidak melewatkan momen itu. Dengan tangan kanannya, dia menarik leher Yom Il-jung. Dan dengan tangan kirinya, dia mendorong kepalanya ke depan. Yom Il-jung berjuang dengan rasa sakit yang menyesakkan. Simpan M. Yom Il-jung memohon. Tapi Pyo Wol tidak melepaskan lengan yang melingkari lehernya. Pyo Wol bergumam dengan kekuatan di lengannya. Alasan aku membunuhmu adalah karena aku masih lemah.